Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lailatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hartini. Gimana nih kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ada yang bisa saya bantu Ibu Lailatul? Ada nih, Bu. Bisa nggak minta waktu Ibu sebentar? Saya ingin menyampaikan cerita unek-unek saya nih, Bu. Tentu saja bisa Bu. Kebetulan siang ini saya lagi waktu kosong nih Bu. Ada waktu longgar lah Bu. Ada yang bisa silahkan Ibu ceritakan nih Bu. Begini, Bu. Saya menghadapi kelas saya di kelas 5 ini. Ada beberapa siswa yang kurang lancar membaca, Bu. Kemudian menulisnya pun kurang tepat nih, Bu. Jadi saya pusing sebagai guru kelasnya memulai dari mana ini, Bu. Oke, baik Ibu, itu masalahnya ya Bu. Kira-kira nih Bu, masalah Ibu itu apakah sudah Ibu telusuri apa penyebab terjadinya itu Bu? Sudah, Bu. Saya sudah mencari kenapa siswa tersebut itu kurang lancar membaca. Ternyata dari hasil lapornya, kemudian dari guru-guru sebelumnya saya tanyakan, ternyata siswa tersebut tuh pernah tinggal kelas gitu kan, Bu. Seharusnya teman-teman sekelasnya itu udah SMP gitu ya, Bu, bahkan udah kelas 6, tapi mereka masih di kelas 5. Kemudian dari latar belakang keluarga mungkin ya, Bu, ya, orang tuanya kurang memberi bimbingan, kemudian perhatian lebih untuk membimbing anaknya supaya lancar membaca atau ngajari lah gitu ya, Bu, ya. Seperti itu, Bu. Nah, dari cerita Ibu nih Bu ya, kira-kira nih kondisi ideal apa sih yang Ibu harapkan dari murid Ibu Bu? Kalau saya berharapnya ya, Bu, murid-murid saya ini semuanya lancar membaca, Bu. Lancar membaca, kemudian menulisnya bagus, tepat gitu. Gitu, Bu. Kalau begitu Bu, apa kira-kira yang akan Ibu Lailatul lakukan gitu untuk mencapai harapan Ibu ini? Mungkin yang bisa saya lakukan ya, Bu, ya, saya bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah ya, Bu, ya, kemudian dengan petugas perpustakaan, kemudian bekerja sama dengan wali murid ya, Bu, ya. Mungkin dengan koordinasi dengan kepala sekolah, saya meminta kepada kepala sekolah agar memanggil orang-orang tua murid yang siswa-siswanya itu anak-anaknya yang kurang lancar membaca, Bu. Seperti itu, Bu. Wow, luar biasa ya Ibu. Kira-kira nih Bu, kalau kita rating nih Bu, posisi murid Ibu nih berada di, kalau kita ratingnya dari angka 1 sampai angka 10, posisi murid Ibu ini berada di angka berapa Ibu? Kalau saya nilai ya, Bu, posisi murid saya ini di level angka 7 nih, Bu. Baiklah Ibu. Selanjutnya nih Bu, rencana apa yang akan Ibu Lailatul lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Mungkin rencana yang bisa saya lakukan ya, Bu, ya. Selain saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian orang tua, kemudian dengan petugas perpustakaan, mungkin saya akan meluangkan waktu tambahan khusus untuk mereka ya, Bu, ya, di sela-sela jam istirahat atau jam kosong. Saya akan memanggil anak-anak yang kurang lancar membaca, saya ajari, saya bimbing, Bu. Kemudian selain itu saya bisa untuk minta kepada temannya atau tutor sebaya, Bu. Ada temannya yang lebih lancar gitu kan mengajari teman-teman tersebut yang kurang lancar membaca. Mungkin seperti itu, Bu. Baik Ibu, dari cerita Ibu yang saya tangkap nih Bu, kira-kira siapa sih yang dapat membantu Ibu Lailatul dalam menyusun untuk pelaksanaan rencana Ibu ini? Mungkin kalau yang membantu untuk menyusun dalam rencana saya ini ya, Bu, ya, selain kepala sekolah, saya berharap kepala sekolah ikut andil dalam rencana saya ini ya, Bu, ya. Kemudian orang tua, kemudian petugas perpustakaan, mungkin selain saya sendiri, rekan-rekan dari guru lain juga saya minta sebagai umpan balik dari mereka tentang masalah saya ini gitu, Bu. Seperti itu, Bu. Oke Bu. Kalau seperti itu kan Bu, kira-kira nih berapa lama waktu yang Ibu Lailatul butuhkan untuk pelaksanaannya? Kalau waktu saya membutuhkan
Ya mungkin di semester ini harapan saya anak-anak tuh sudah lancar membaca semua ya Bu ya. Karena yang namanya berproses nggak cepat ya Bu ya. Tentunya berproses dan saya harapannya di semester ini 6 bulan ini mereka sudah lancar semua membaca Bu. Seperti itu Bu. Nah, kalau menurut Ibu seperti itu, kapan akan Ibu laksanakan gitu di lapangan? Saya akan melaksanakan secepatnya Bu, karena ini kan suatu problem di mana siswa yang tidak lancar membaca otomatis akan kendala di belajarnya ya Bu ya. Jadi kalau masalah seperti ini saya harus secepatnya saya lakukan rencana ini. Kemudian saya minta dukungan dari yang kepada kepala sekolah tadi, kemudian orang tua, kemudian kepada petugas perpustakaan, kemudian siswa yang lebih pandai dari anak-anak tersebut sebagai tutor sebaya gitu Bu. Baiklah Bu, kalau seperti itu nih. Kemudian nih Bu Lailatul, komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana Ibu ini berjalan dengan baik dan sesuai ekspektasi Bu? Komitmen yang saya lakukan mungkin saya konsisten ya Bu dengan rencana yang telah saya tetapkan ya Bu ya. Konsisten, kemudian saya tidak bosan-bosan untuk mengajari anak tersebut ya Bu ya. Kemudian saya juga tak bosan-bosan mengingatkan mereka agar berlatih membaca di rumahnya gitu Bu ya. Seperti itu Bu. Oke, luar biasa ya Ibu. Baik Ibu Lailatul, kira-kira ada nggak dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan untuk perencanaan rancangan Ibu ini? Kalau dukungan dari pihak lain mungkin hanya itu saja Bu, dari kepala sekolah tadi kan, kemudian petugas perpustakaan, kemudian orang tua, kemudian dari rekan sejawat sebagai saya minta umpan baliknya ya Bu tentang rencana saya ini. Mungkin itu saja Bu yang saya butuhkan. Baiklah Ibu, saya sudah mendengar banyak cerita dari Ibu dan semoga berjalan dengan lancar. Kira-kira nih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu berbincang dan bercerita kepada saya tentang masalah Ibu? Perasaan saya ya Bu, senang sekali ya Bu, Ibu telah mendengarkan cerita saya. Saya merasa tenang, lega, kemudian seolah-olah masalah itu sudah ada jalan keluarnya gitu Bu, sudah terpikir dan tergambar oleh saya gitu Bu. Alhamdulillah. Kira-kira Bu, ada lagi nggak yang ingin Ibu sampaikan gitu kepada saya? Eee, Sepertinya Bu, mungkin saya fokus di satu ini saja Bu, di rencana saya ini, bagaimana harapan saya supaya siswa saya ini semuanya lancar membaca Bu, itu mungkin ini saja dulu ya Bu ya, yang bisa saya sampaikan, saya ceritakan. Baiklah Ibu, saya sangat senang sekali bisa mendengar cerita dari Ibu Lailatul. Semoga dapat berjalan dengan baik ya Ibu. Mungkin sampai di sini pembicaraan kita kali ini, dialog kita kali ini. Saya ingin mendengarkan lagi cerita Ibu di kesempatan berikutnya ya Ibu Lailatul. Iya Bu, terima kasih ya Bu telah mendengar cerita saya. Iya Ibu, sampai jumpa dan saya akhiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu. Iya Ibu. Halo Bu Hartini, Assalamualaikum. Halo Ibu Lailatul, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Di sore hari ini bagaimana kabarnya Bu Hartini? Alhamdulillah, kabar baik Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu Hartini? Ada Bu, saya ingin bercerita nih sama Ibu. Tentang apa Bu? Ada masalah apa Ibu? Masalah saya itu kan Bu, ada beberapa siswa saya yang memiliki sikap yang kurang baik, yang terkadang kurang menghargai temannya nih Bu. Lantas Bu, jadi karena siswa yang kurang menghargai temannya, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalahnya Bu? Saya sudah menelusuri sih Bu penyebab masalahnya sih Bu, karena apa ya Bu, karena mereka satu kelas itu semuanya beragama Kristen dan sepertinya nih Bu, mereka tuh kayak kegiatan yang di kelas itu dibawa seperti di lingkungan rumahnya yang kita ketahui lah ya kan Bu, kalau anak-anak yang kalau orang Batak bilang lah kan Bu, mereka kan sikapnya
karakternya agak-agak ya keras gitu kan, tapi itu Iya. dibawanya di lingkungan kelas, Bu, Oh gitu. gitu ya Bu, berarti terbawa-bawa ya Bu ya. Nah sekarang nih Bu Hartini, kira-kira seperti apa sih kondisi yang Ibu Hartini idealkan untuk siswa-siswa Ibu ini? Saya ingin idealnya nih, Bu, sikap dan karakter anak saya ini baik, Bu. Apa ya, bisa menghargai temannya, bisa berkomunikasi dengan baik, itu harapan saya, Bu. Oh begitu ya Bu. Kalau begitu Bu, kemudian apa yang Bu Hartini lakukan untuk mencapai hal itu Bu? Saya akan melakukan, Bu, yang saya lakukan tuh contohnya gini, Bu, saya berusaha bersikap baik, saya berusaha berlisan dengan baik, saya memberi motivasi, saya mengajarkan hal-hal baik, itulah yang bisa saya lakukan, Bu, dan tidak pernah bosan gitu untuk memberikan hal-hal positif dan memberikan nasihat kepada mereka, Ibu. Luar biasa ya Bu Hartini ya. Jika kita rating nih Bu, dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Hartini posisi murid Ibu tuh di level angka berapa ya Bu ya? Kalau, level 1 sampai 10 murid saya itu sepertinya berada di level 6 nih, Bu. Oh level 6 ya Bu. Baiklah Bu Hartini. Selanjutnya nih, kan di level 6. Jadi idealnya Ibu Hartini mau di level berapa nih? Dari harapan Ibu nih? Saya pengennya anak saya itu sempurna ya, Bu, di level 10 gitu. Mereka karena posisi anak saya ini kan, sudah kelas 9 nih, Bu. Jadi pengennya mereka tuh punya setelah tamat dari sekolah SMP, mereka punya karakter yang baik gitu, bersikap layaknya siswa-siswi lah, Bu, gitu, pengennya saya. Oh begitu ya Bu ya. Selanjutnya nih, apa sih rencana Ibu yang akan Ibu lakukan dengan harapan seperti itu Bu? Langkah-langkah seperti apa? Langkah-langkah yang saya lakukan mungkin yang pertama adalah berkomunikasi lah, Bu. Penyampaian dengan wali kelas mereka itu yang pertama. Kedua mungkin, saya menyampaikan hal ini juga kepada kepala sekolah, Bu. Kemudian langkah-langkah yang saya lakukan adalah, setelah berkomunikasi atau berkolaborasi dengan wali kelas dan kepala sekolah, kepada guru-guru mata pelajaran yang lainnya yang masuk ke dalam kelas tersebut, Bu. Oh gitu. Baiklah Bu Hartini, dari yang Ibu sampaikan tadi, siapa saja yang bisa membantu selain yang tadi ya Bu Hartini ya, untuk menyusun atau melaksanakan rencana Ibu ini yang Ibu harapkan tadi? Kalau menurut saya yang bisa membantu dari pihak lain tuh orang tua sih, Bu, karena saya pengen mengundang orang tua, Bu. Jadi, seperti memberikan pemahaman gitu kan, Bu, mengundang orang tua, kemudian, duduk bareng sama peserta didiknya gitu. Oh, Selain dari mantap luar biasa. sekolah, Mantap Bu. wali kelas, kemudian orang tua beserta anaknya gitu, kita ajak. Iya, mantap itu Bu. Kira-kira nih Bu, berapa lama nih Bu Hartini waktu yang dibutuhkan untuk melakukan rencana Ibu ini? Kalau harapannya ya, Bu, waktu yang saya butuhkan tuh ndak lama-lama, Bu, untuk merubah sikap tuh kan, Bu. Karena ini sudah di akhir semester, sudah di pertengahan lah, Bu, sudah di pertengahan akhir semester. Ini harapannya nanti di akhir semester 1 ini mereka sudah bisa bersikap baik, memiliki karakter yang baik, Bu, terutama di lingkungan sekolah dan di lingkungan permainan bahkan di lingkungan keluarga. Nah, sekarang nih Bu Hartini, kapan nih Bu Hartini melaksanakan rencana ini? Mulai kapan? Pengennya sih secepatnya ya, Bu, ya. Kalau bisa saat saya masuk ke pembelajaran, saya ke kelas tersebut, saya sudah melaksanakannya pengennya, Bu. Begitu ya Bu. Sekarang nih Bu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu tuh berjalan dengan lancar? Komitmen yang saya lakukan nih, Bu, saya pengennya saya bisa konsisten, Bu. Saya tidak pernah bosan. Kemudian komitmen yang kedua itu adalah, bisa selalu menerapkan hal-hal baik kepada peserta didik saya. Baik Bu. Sekarang Bu, selain yang Ibu sampaikan tadi, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan lagi Bu? Mungkin tokoh masyarakat, Bu, atau, tokoh masyarakat sih, Bu, terkait desa setempat karena kita bisa mengundang gitu, Bu.
memberikan nih loh, Bapak ini bisa jadi seperti ini karena dulunya sekolah itu memiliki sikap seperti ini gitu. Jadi kita memberikan kayak contoh gitu. Sukses itu tidak mudah. Jadi dengan seperti itu mungkin dukungan dari tokoh masyarakat ataupun pihak-pihak terkait nanti bisa membantu mereka untuk berubah sikapnya, Bu. Baiklah Bu Hartini, semoga rencana yang Ibu rencanakan ini berjalan dengan baik ya Bu. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang kita pada sore hari ini Bu? Aduh, kok ditanya perasaan Bu, tenang gitu Bu, kayaknya lega gitu, senang gitu saya bisa menyampaikan cerita saya ini ke Ibu gitu, kayak ada yang membantu saya gitu, itu perasaan saya Bu. Syukurlah kalau begitu Bu, saya juga turut senang mendengarnya. Lantas Bu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi? Sepertinya tidak sih Bu, sudah cukup saya rasa Bu. Oh begitu. Saya senang mendengarkan cerita Ibu tadi. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Iya Kemudian Ibu. harapan saya semoga kita bisa berdialog lagi di sesi berikutnya. Saya ingin tahu cerita berikutnya dari Ibu. Terima kasih ya Bu telah berbagi cerita dengan saya pada sore hari ini. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu. Iya Ibu, saya juga sangat senang bisa menceritakan apa masalah saya ke Ibu Bu. Iya. Dan saya bisa memecahkan masalah saya itu setelah saya bercerita ke Ibu Bu. Iya Bu, jadi kita akhiri perbincangan kita ya Bu ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum Bu Hartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Hartini.